Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Dunata. Kali ini akan sharing mengenai tutorial penggunaan Quantum GIS 310. Quantum GIS merupakan salah satu aplikasi yang sering kita gunakan untuk melakukan pemetaan. Karena basic saya di bidang kesehatan masyarakat, maka video-video yang saya buat mengenai Quantum GIS saya arahkan untuk aplikasi di bidang kesehatan masyarakat, seperti bagaimana membuat peta distribusi penyakit, membuat peta distribusi fasilitas kesehatan, dan sebagainya. Pada video kali ini, kita akan belajar dasar-dasar penggunaan Quantum GIS. Pada proyek pertama ini, kita akan saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan Quantum GIS. Step-stepnya seperti ini. Yang pertama, bagaimana membuka file, khususnya save file yang sudah kita punya. Yang kedua, bagaimana saya akan memperkenalkan beberapa tools Quantum GIS yang sering kita gunakan. Yang ketiga, nanti kita akan belajar bagaimana melakukan filter dan melakukan dissolve pada peta yang kita buat. Nanti akan saya jelaskan apa itu filter dan apa itu dissolve. Yang keempat, kita akan mengentry data yang kita punya ke Open Attribute Table sesuai dengan data yang kita sudah siapkan. Yang kelima, bagaimana melakukan visualisasi data atau visualisasi peta. Setelah itu, tahap terakhir yang kita lakukan adalah melakukan layout agar tampilan peta kita lebih menarik. Yang pertama kita lakukan adalah membuka Quantum GIS Desktop. Seperti ini. Kita tunggu beberapa saat. Oke, setelah muncul jendela seperti ini, kita akan membuka save file yang sudah saya siapkan. Ada di linknya nanti. Di bagian deskripsi Anda bisa mendownload atau di file yang sudah kami berikan. Caranya kita membukanya, di sini ada Open Data Source Manager. Pada bagian vektor kita klik Browse. Kemudian kita cari peta yang saya sudah siapkan. Misalnya saya ambil peta Sulsel ini. Kemudian saya pilih file yang berextension .shp. Kemudian kita klik Open. Kemudian kita klik Add. Nah, maka petanya sudah masuk. Ini saya close saja. Nah, begitu cara membuka atau open save file. Tahap kedua yang akan kita lakukan adalah memperkenalkan beberapa bagian-bagian atau tools Quantum GIS yang sering kita gunakan. Di sini ada beberapa tools seperti New Project kalau kita ingin membuat project baru, Open Project kalau kita ingin membuka project yang sudah kita buat, Save Project nanti ketika kita sudah menyelesaikan project ini, kita save project. Kemudian mode yang sering kita gunakan ini ada kayak gambar tangan atau pen map. Ini gunanya untuk menggeser-geser peta. Coba kita lihat ini. Ini bisa digeser pakai pen map. Kemudian ada zoom in. Zoom in itu kalau kita klik dia akan zoom, memperbesar. Zoom out ini yang tanda minus itu untuk memperkecil. Nah, kemudian kalau kita misalnya ingin zoom full, tampilannya seperti semula, seperti ini, sesuai dengan layar. Tools yang sering kita gunakan juga adalah tools ini, Select Feature. Select Feature itu adalah memilih bagian-bagian yang ada di peta. Bagian yang terpilih ini akan berwarna kuning. Kita bisa memilih satu-satu seperti ini, atau misalnya kita buat kotak seperti ini. Nah, maka ini akan terpilih semuanya. Oke. Untuk menormalkan kembali, kita bisa klik
di select feature ini. Nah, maka kembali ke peta apa? Tidak ada wilayah yang terpilih. Nanti juga kita akan sering membuka ini Open Attribute Table. Open Attribute Table itu adalah berisi data-data yang tersedia di peta. Jadi setiap baris ini mewakili satu wilayah. Misalnya kalau saya select ini satu, maka di petanya nanti dia akan berwarna kuning seperti ini. Nah, kalau kita pindah ke sini, nah dia ke sini kecil memang. Nah, dia akan menyorot wilayah sesuai yang dipilih. Nah, ini akan saya jelaskan fungsi-fungsinya pada step berikutnya. Kemudian di bagian layer nanti di sini akan tampil layer SHP file yang telah kita buat. Bisa jadi ini adalah SHP peta Sulawesi Selatan, tapi dalam bentuk desa. Jadi setiap bagian ini mewakili satu desa atau satu kelurahan. Nah, seperti itu video mengenai pengenalan Quantum GIS. Ya, selanjutnya kita akan melakukan filter dan dissolve pada peta yang kita sudah punya. Filter dalam tools Quantum GIS berfungsi untuk memilih wilayah tertentu. Misalnya di sini kita sudah memiliki peta Sulawesi Selatan dalam desa, kita nanti akan memilih wilayah atau kabupaten tertentu saja di Sulawesi Selatan ini. Misalnya saya cuma membutuhkan wilayah Kota Makassar, maka yang dilakukan adalah melakukan filter pada peta ini. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Saya klik kanan layer di sini. Kemudian setelah itu kita klik filter, klik kanan ya tadi. Kemudian klik filter. Klik filter, kemudian saya memilih pilihannya kabupaten kota. Di sini ada Kapkot. Kemudian ada sama dengan, satu kali saja. Kemudian Kapkot sama dengan, kemudian saya klik sampelnya di sini. Kemudian saya cari Makassar. Nah, saya klik 2 kali supaya masuk ke kotak sini. Setelah ini perintahnya filter expressionnya sudah dibuat, maka kita sisa klik OK. Nah, maka kita sudah memiliki peta wilayah Makassar saja. Nah, peta ini masih dalam filter. Selanjutnya, kita akan men-save peta ini ke dalam SHP file yang tersendiri. SHP file tersendiri. Jadi bukan SHP file Sulawesi Selatan yang kita pakai, tapi kita akan menyimpannya, men-save as-nya menjadi SHP file Kota Makassar. Di sini kita pilih dulu, jadi kita select feature. Nah, kita pilih semua wilayah Kota Makassar sampai dia kuning semuanya. Setelah itu kita kembali ke SHP layer ini, layer Sulawesi Selatan. Kita klik kanan di sini. Setelah itu kita ekspor. Kemudian kita pilih Save Selected Feature As. Save Selected Feature As adalah menyimpan SHP file yang hanya di-select saja. Tadi kita sudah menyelect Kota Makassar ini saja, maka nanti akan tersimpan hanya Kota Makassar saja. Pastikan formatnya adalah as-resave file pada jendela ini. Kemudian file name-nya kita klik di sini *3 browse. Kemudian saya simpan, anggaplah saya bikin folder baru peta Makassar. Kemudian file name-nya misalnya Makassar. Nah, karena peta ini adalah peta kelurahan,
tambah Makassar Kelurahan. Kemudian saya save. Ini sudah save. Pilih, nanti ketika CRS-nya belum dipilih, kita pilih ini, project WGS 84. Kalau tidak tersedia, Anda bisa cari di sini. Anda ketik saja 4326, maka nanti di bagian sini ada WGS 84 4326, itu Anda klik OK. Jika belum ada ya, Anda klik OK saja. CRS itu adalah referensi koordinat dari peta kita. Kemudian pastikan Save Only Selected Feature dicentang, kemudian klik OK saja. Nah, maka kita sudah punya peta Makassar Kelurahan. Yang ini kita bisa hapus. Untuk menghapus layer, kita klik ini, kemudian kita klik Remove Layer, kemudian OK. Nanti kita akan bekerja pada peta Makassar Kelurahan ini. Itu langkah-langkah melakukan filter. Oke, selanjutnya kita akan melakukan dissolve pada peta yang kita miliki ini. Dissolve adalah proses menggabungkan beberapa wilayah yang memiliki atribut table yang sama. Contoh misalnya ketika kita buka ini kecamatan, kecamatan yang misalnya ini Biringkanaya, saya select. Kecamatan yang sama ini nanti akan bergabung menjadi satu wilayah kecamatan. Jadi wilayah kelurahan di masing-masing wilayah ini akan bergabung menjadi satu, menjadi peta wilayah kecamatan. Caranya adalah, cara melakukan dissolve adalah, yang pertama kita klik vector, kemudian kita cari Geoprocessing Tools, kemudian di sini ada dissolve. Oke. Input layernya adalah peta ini, Makassar Kelurahan. Kemudian kita melakukan dissolve berdasarkan apa? Misalnya kecamatan. Kita berdasarkan kecamatan, kemudian ketik OK. Kalau kita ingin menyimpannya, kita klik ini, titik 3, Save to File. Tadi saya simpan di peta Makassar. Ini adalah nanti akan terbentuk menjadi peta Makassar Kecamatan. Oke, kemudian kita beri file name-nya yang berbeda dengan yang sebelumnya, itu Makassar Kecamatan. Save as tipenya adalah SHP file. Kalau sudah, kita klik Save. Kemudian kita run. Setelah itu kita close. Akan ada layer baru yang terbentuk. Layer inilah yang digabung tadi, dissolve tadi. Ini kita dissolve-nya. Jadi seperti itu cara melakukan dissolve pada peta. Jadi menggabungkan beberapa wilayah menjadi satu wilayah yang memiliki atribut yang sama. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Jangan lupa di subscribe channel saya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.